Saya akan menanggapi isu yang terkini, yaitu unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan untuk menolak reformasi Undang-Undang Omnibus Law ini. Nah, saya mendukung penuh kepada rekan-rekan mahasiswa pada saat mereka unjuk rasa. Karena kenapa? Kita juga sebagai warga negara memiliki hak penuh untuk menyampaikan pendapat dan juga aspirasi dengan menolak keputusan Omnibus Law ini yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat, yang hanya menguntungkan para investor dan juga perusahaan-perusahaan besar. Nah, namun disayangkan ya, pada saat unjuk rasa berlangsung, saya melihat di berbagai media, baik di medsos maupun di koran, di mana mahasiswa ini ketika ingin memasuki wilayah kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengalami adanya saling dorong-mendorong antara pihak yang berwajib, yaitu kepolisian, dan juga memblok jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang akibatnya jalanan menjadi lumpuh total, sehingga para pengguna jalan lainnya merasakan dampaknya. Nah, dari pandangan saya sendiri ya, padahal kan kita mengadakan yang normal ya, dengan masih menjaga jarak, menggunakan masker, menghindari kerumunan, harus mematuhi protokol dari pemerintah. Bahkan saat normal ini pun juga masih sekolah maupun perguruan tinggi belum dibuka, dan juga tempat-tempat hiburan pun masih belum mendapatkan izin dari pemerintah. Tetapi malah dengan adanya unjuk rasa ini ya melibatkan kerumunan banyak. Bahkan protokol kesehatan dari pemerintah pun kelihatan saya ada beberapa yang tidak mematuhinya. Nah, apakah sakit hati ya? Kita yang selama berbulan-bulan di rumah saja disuruh pemerintah, bahkan sampai bosen, kenapa enggak kita sekolah atau melakukan aktivitas seperti biasa gitu. Nah, itu sih yang sangat disayangkan sekali, kepada pemerintah tidak adanya ketegasan dalam menanggapi hal ini. Dan juga di sini saya akan menanggapi apabila misalkan undang-undang omnibus ini berlaku, ini sangat berpengaruh ya sekali kepada kehidupan para masyarakat, baik para pekerja ya, masyarakatnya itu buruh maupun juga warga sipil nih. Yaitu ada beberapa hal yang sangat berpengaruh, yaitu yang pertama adalah tidak adanya batas waktu dan jenis pekerjaan dalam sistem kontrak yang menyebabkan para pekerja dapat dikontrak seumur hidup tanpa ada kewajiban mengangkat sebagai pegawai tetap. Nah, yang kedua, status kontrak itu akan berimplikasi pada hilangnya jaminan sosial dan kesejahteraan seperti pensiunan dan juga hari raya, bahkan kesehatan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, yaitu dihapusnya upah minimum sektoral, yaitu provinsi dan kabupaten, serta diwajibkannya penerapan upah minimum provinsi UMP yang nilainya itu jauh lebih baik ya. Menurut saya isu ini sangat berkaitan dengan sumber belajar IPS, yaitu pada mata kuliah kajian IPS S2 ini kita telah mempelajari kebijakan pemerintah dalam pengembangan profesi. Nah, menurut saya kebijakan ini termasuk ke dalam kebijakan Manpower Approach, yang artinya di mana kebijakan ini dipertimbangkan secara rasional dalam rangka menciptakan ketergantungan sumber daya manusia yang berdasarkan kesepakatan rakyat dan juga pemerintahan. Nah, pada rakyat tidak menyepakati apa yang diputuskan oleh pemerintah, sehingga kebijakan ini harus dirundingkan kembali dengan pihak-pihak yang terkait agar tujuan yang dilakukan pemerintah dapat disepakati dan dijalankan bersama oleh rakyat. Ya,
Isu ini sangat berkaitan ya dengan sumber belajar IPS, di mana di mata kuliah kajian IPS SD2 ini kita telah membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam pengembangan profesi. Nah, menurut saya kebijakan ini termasuk ke dalam manpower approach, yang dimana kita telah pelajari yang artinya kebijakan yang mempertimbangkan secara rasional dalam rangka menciptakan ketergantungan sumber daya manusia yang berdasarkan kesepakatan rakyat. Nah, dalam kasus ini rakyat tidak menyetujui atau tidak menyepakati apa yang dikatakan oleh pemerintah atau DPR, sehingga kebijakan ini harus dirundingkan kembali dengan pihak-pihak yang terkait agar tujuan yang dilakukan pemerintah dapat disepakati dan dapat dijalankan bersama oleh rakyat. Sehingga pada kasus ini yaitu Omnibus Law ini, rakyat kan mengadakan demo, dia menyampaikan aspirasinya kepada pemerintahan DPR, dan DPR akan merundingkan kembali juga ke pemerintahan pusat dan menyampaikan atas warga negaranya. Ya, pendapat dari saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan